Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas, Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa dan juga audiens yang hadir pada kesempatan kali ini dalam acara Roadshow Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Baik. Sehat ya? Sudah makan buah dan sayur? Sudah melakukan aktivitas fisik? Oke, mana keringetnya nih? Mana tepuk tangannya untuk kita semua? Oke. Wah, audiensnya tampak bersemangat sekali karena sudah melakukan aktivitas fisik dan juga sudah mengonsumsi buah dan sayur yang merupakan bagian dari program Germas. Oke, kali ini Nurul sudah kedatangan 3 narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja kita perkenalkan ketiganya. Ada Bapak Haji Ahmad Darajat SKM MKM, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Ya, bisa dipakai mic-nya mungkin Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah dan juga di ruangan ini. Oke, gimana kabarnya Pak hari ini? Ya, hari ini kabarnya cukup lumayan seger gitu ya. Sudah berkeringat Pak ya? Ya, berkeringat, tadi sudah kita melakukan aktivitas fisik dengan senam pinguin. Oke, senam pinguin ya. Oke, selain lucu gerakannya ternyata itu bisa juga untuk mengolah tubuh kita dan badan kita agar tetap segar dan bugar. Ada juga Ibu Haja Raden Dewi Setiani AMD Kep, Esos, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Banten. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Mbak. Semakin cantik hari ini ya. Pemirsa semuanya. Waalaikumsalam. Oke, semakin cantik hari ini Bu. Apa Terima kasih. resepnya Bu? Resepnya harus semangat, rajin makan buah dan sayur, serta aktivitas fisik. Oke, resepnya ternyata germas ya, Iya. tidak hanya bikin sehat tapi juga cantik ya Bu ya. Oke. Lalu ada juga Bapak Fitro Nur Iksan, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Segar Pak ya? Amin insya Allah. Sudah makan buah apa hari ini Pak? Hari ini saya apel 1, pisang 4, sama jambu 2. Wow, itu germas atau lapar Iya. Pak? Bangun pagi saya makan apel 1, di jalan saya makan pisang 4. Oke. Barusan sebelum turun saya makan jambu 2. Wow, jadi lengkap ya, lengkap. Ternyata germas bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Untuk buah-buahan juga bisa dijadikan sebagai pengganti camilan begitu ya. Baik, germas itu merupakan gerakan masyarakat hidup sehat, yakni program dari pemerintah di bidang kesehatan yang telah dicanangkan sejak tahun 2016, tepatnya pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional pada bulan November begitu ya. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang germas dan apa yang menjadi prioritasnya, kita ingin tahu dulu germas itu sebenarnya apa dan apa yang menjadi dasar dicanangkannya program germas oleh pemerintah ini. Mungkin Pak Ahmad Darajat ya, Pak Ajat bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Germas ini memang disebut dengan singkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi ini harus betul-betul kita lakukan bersama. Karena dari mulai Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Tahan Pangan, semua kementerian yang ada di Indonesia ini sudah berbicara masalah germas. Termasuk sampai saat ini kita juga kait dengan bicara masalah germas dan perlu kita sosialisasikan bersama bagaimana germas dilakukan di masyarakat. Kemudian melatar belakangnya tentang germas itu adalah sekarang sudah ada pergeseran tentang pola penyakit. Yang awalnya kita ada kenal dengan penyakit menular seperti diare, tuberkulosis. Nah sekarang bergeser menjadi penyakit tidak menular. Contohnya adalah jantung koroner, diabetes mellitus, dan kanker. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan lifestyle atau pola hidup kita. Kadang-kadang kita pola makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan kita harus makan betul-betul makan makanan sehat. Iya, betul. Jadi perubahan pola siklus penyakit ini sekarang hampir 70% masyarakat ini berpenyakit itu tadi, jantung koroner, diabetes mellitus, dan kanker. Penyakit yang bergeser dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular dan justru itu yang lebih berbahaya begitu Pak ya? Berbahaya karena kadang-kadang orang meninggal tiba-tiba gitu kan karena tidak pernah cek kesehatan. Karena
3 variabel yang ada di Germas itu, pertama adalah aktivitas fisik, kita lakukan setiap pagi. Bagi Bapak Ibu sekalian, aktivitas fisik tidak harus misalnya pergi keluar, cukup di dalam rumah, pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, kemudian cuci mobil, itu juga melakukan aktivitas fisik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah cek kesehatan secara rutin, minimal 6 bulan sekali, Bapak Ibu cek kesehatannya. Tapi kadang-kadang kita cek kesehatan takut tahuan penyakitnya gitu ya. Jadi memang harus betul-betul tubuh kita prima dan sehat dan bugar. Diawali dengan pemeriksaan kesehatan. Berikutnya inilah tadi makan buah dan sayur terutama gitu ya. Jadi pagi-pagi kita bisa mengkonsumsi buah dan sayur. Kadang-kadang pada tubuh kita perut nasi, kalau nggak makan nasi nggak sarapan. Apalagi orang Pandeglang ya Bu ya, kalau belum makan nasi belum sarapan, padahal udah makan uduk misalnya. Tapi kalau nggak disebutin nasinya belum makan begitu ya. Ya seperti itu. Oke, kalau untuk dicanangkannya di Provinsi Banten sendiri sudah sejak kapan Pak? Kita sejak tahun 2017 sudah kita sosialisasikan di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Tangerang. Jadi semua kita mengundang 1.000 orang per masing-masing kabupaten sudah lakukan tentang Germas ini. Ya, pokok Germas termasuk penyampaian dari belajar tentang buah dan sayur. Itu kita sampaikan terus-menerus kepada masyarakat agar masyarakat dikenalkan dengan, memang selama ini kadang-kadang kita makan hanya paling 2 macam saja gitu. Sedangkan memang harus variasi lah. Makan yang disebut dengan 3B itu, beragam, bergizi, berimbang, sangat utama untuk tubuh kita. Jadi tidak hanya 2 macam, hanya karbo dengan protein juga kurang bagus tanpa sayuran. Oke, jadi harus berimbang begitu, berimbang. Kita langsung sosialisasikan sampai kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka agama dan lain-lain, pemuda, LSM, sudah sampaikan bahwa memang Germas ini harus menyentuh kepala lapisan masyarakat. Oke, harus diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, kalau di Kabupaten Pandeglang sendiri mungkin Bu Dewi ya bisa menjelaskan apa pencanangan Germas atau penerapannya sudah sejauh mana Bu? Baiklah Mbak, untuk di Kabupaten Pandeglang sendiri, selain ada pencanangan tingkat kabupaten, Ibu Bupati Pandeglang juga konsen untuk mensosialisasikan dan memasyarakatkan mengenai kegiatan Germas ini dengan dikeluarkannya instruksi Bupati nomor 1 tahun 2017, menginstruksikan kepada seluruh elemen lapisan masyarakat, tidak hanya di pemerintahan, di sekolah, tapi menyeluruh sampai ke tingkat bawah, sampai ke tingkat desa, RT, semua, tidak hanya di kalangan kesehatan saja. Semua lembaga-lembaga OPD-OPD terkait juga sama diinstruksikan untuk kegiatan Germas ini. Jadi sudah ada instruksi dari bupatinya begitu, sudah harusnya diterapkan secara merata begitu ya Bu ya di seluruh instansi, terutama pemerintahan gitu. Nah, berbicara tentang instruksi bupati tadi di Kabupaten Pandeglang, tentu ada kebijakan lain di tingkat provinsi yang mendukung pencanangan program Germas atau penerapan program Germas ini di Provinsi Banten. Saya ingin bertanya ke Pak Fitron ya. Sejauh ini sudah seperti apa support dari DPRD dalam kebijakan terkait kebijakan dari terutama Germas ini Pak? Iya. Bapak dan Ibu sekalian, acara Germas yang sedang kita laksanakan hari ini di Kecamatan Labuan ini adalah bagian daripada supporting DPRD. Karena pada kesempatan sebelumnya Germas ini adalah program yang banyak difasilitasi oleh pusat. Dan kita melihat program ini sangat baik. Mengapa baik? Ini adalah tindakan di tingkat hulu, di mana kalau kita hari ini sedang duduk di sini, Bapak dan Ibu sekalian, ada ribuan orang yang hari ini sedang merintih sakit di rumah sakit. Ada keluarganya yang tidak sempat bekerja karena harus nunggui keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan tidak sedikit dari mereka yang sakit itu bukan disebabkan oleh sakit yang ditulari oleh orang lain, tapi sakit yang disebabkan oleh pola hidup mereka sendiri. Ada orang yang sedang dirawat sekarang karena diabetes, karena mereka tidak bisa merawat dirinya dengan pola hidup yang sehat. Nah, jadi acara ini untuk apa? Acara ini kita support oleh DPRD melalui Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Pandeglang agar kita bisa menularkan kesadaran bagi masyarakat bahwa mencegah preventif itu jauh lebih baik daripada saat kita mengobati. Yang kita inginkan adalah orang Pandeglang tidak rajin datang ke rumah sakit, tidak rajin datang ke puskesmas.
Puskesmas kosong, rumah sakit kosong. Kenapa? Karena sehat semua. Karena kalau sudah sehat, kita akan bisa melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat. Manakala kita sakit, semua orang di sekeliling kita repot dan diri kita sendiri susah. Oleh sebab itu maka kita sangat percaya dan sangat yakin bahwa kalau pemerintah mensupport kesadaran seperti ini, pulang dari kantor kecamatan yang difasilitasi oleh Pak Camat hari ini, kita bisa menularkan kepada keluarga kita minimal. Bahwa untuk sehat itu bukan hanya soal takdir, sehat adalah soal pilihan juga. Karena ada firman Allah yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sendiri yang punya berhak pada diri kita sendiri, mau sehat mau sakit. Kalau Kita yang pola makan kita menentukan nggak gitu. sehat, maka jadi sakit. Nah, kembali lagi ke kesadaran diri dalam menjaga pola hidup yang lebih sehat Iya. begitu. Nah, kalau supporting dalam bentuk kebijakan, Pak, misalnya ada peraturan daerah yang memang fokus terhadap germas Iya. atau bagaimana gitu? Kalau yang beririsan langsung belum. Kita masih kemarin kita sempat ada rencana mau mendorong Perda sistem kesehatan daerah yang mungkin di dalamnya nanti ada bagian dari pada germas tapi masih ngantri Perda kita. Oke. Tapi yang supporting secara komplementer kita ada Perda ketahanan keluarga. Ketahanan Ya, keluarga. Perda ketahanan keluarga itu juga berhubungan dengan bagaimana pola ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang dimulai dari keluarga. Hari ini saya senang sekali yang diundang oleh Pak Camat ibu-ibu. Kenapa? Karena secara strategi, ibu-ibu yang paling sangat strategis untuk bisa menyebarkan, menularkan, mendesinasikan, mengajak orang lain. Ibu-ibu jangan-jangan ini ibu-ibu kader juga. Yang setiap, yang juga berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kader, ada kader dari berbagai kader, unsur ya, ada dari Posyandu kader. ada. Ya, pengajian majelis taklim. Ya. Ada yang nggak pernah ngaji? Nah ini penting karena kita bisa menularkan ini di pengajian. Pak Ustadz, Ibu Ustadzah ceramah juga bisa bicara terkait dengan germas karena Islam pasti menganjurkan kesehatan. Ini penting. Perda ketahanan keluarga yang saya masukkan tadi baru saja belum lama ini kita sahkan menjadi perda karena kita ingin punya celah bagaimana kita bisa mensupport program sampai dengan keluarga. Dan itu juga bisa mendukung pelaksanaan program germas. Kenapa saya bilang ibu-ibu tadi strategis? Saya punya contoh ibu-ibu. Di zaman dulu para nabi kita ada banyak yang disebut dengan sirah nabawiyah, sejarah-sejarah para nabi. Ada seorang bapaknya nabi, istrinya durhaka. Dia punya anak durhaka juga. Kenapa? Karena ternyata yang paling penting dalam keluarga adalah ibu-ibunya. Bapaknya juga penting, tapi lebih penting ibu-ibunya. Buktinya Nabi Nuh seorang nabi, ketika dia mendidik anaknya susah. Kenapa? Karena istrinya durhaka. Jadilah Kan'an, ibu Waliah dan Kan'an sama-sama durhakanya. Ketika diajak masuk ke dalam perahu, ketika banjir bah mereka menolak. Dan akhirnya anak dan istrinya ditenggelamkan, walaupun bapaknya nabi. Tapi ada seorang anak yang dalam kandungan, sedang dikandung oleh ibunya, bapaknya sudah meninggal sebelum lahir. Tapi kelak menjadi seorang nabi karena ibunya soleha. Siapa dia? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Ada juga seorang ibu yang soleh, punya suami, seorang yang sangat durhaka, namanya Fir'aun. Ibunya sedang ke kali nemu bayi. Bayi itu diambil, dididik oleh ibunya, walaupun suaminya orang yang jahat, tapi istrinya soleha. Asiyah mengambil bayi dari sungai, dididik dengan sangat soleha, dan suaminya adalah orang yang durhaka, menentang Allah, bukan cuma menentang para nabi, tapi anak itu menjadi seorang nabi, namanya Nabi Musa. Nabi Musa. Peran ibu itu sangat penting. Jadi sangat yakin Ibu Kadis, Pak Kabit, program germas ini mulai dari akan ibu, sukses gitu. dimulai dari keluarga dan dimulai dari ibu. Apalagi Kalau kita sudah memulai konsumsi sayuran, makanan seimbang, yang bisa dimakan oleh suami dan dimakan oleh anak itu adalah hasil karya tangan ibu-ibu sekalian. Apa yang dipilih di toko, apa yang dipilih di warung, bukan oleh orang lain, tapi tangan ibu-ibu. Kalau anak-anaknya disuapin pakai Indomie, kalau disuapin pakai mie instan, apa yang terjadi? Jadi Saat anak instan gitu. Ya, kita sedang menyuapkan penyakit di masa depan bagi anak-anak. Oke, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita Pak ya. Tahan dulu, jangan keluarin semuanya Pak ya. Oke, kita masih akan lanjut di sesi berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam Roadshow Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Menurut data WHO, 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik. Tapi tak perlu khawatir, dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung. Ayo, mulai sekarang lakukan aktivitas fisik.
Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas, pasti. Ya, kembali lagi dalam Roadshow Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, masih bersama 3 narasumber kita yang luar biasa membahas tentang penerapan Germas atau program dari pemerintah pusat di bidang kesehatan di Kabupaten Pandeglang, Banten, khususnya di Kecamatan Labuan gitu. Oke, kalau tadi salah satu yang mendasari program Germas adalah adanya tren peningkatan penyakit tidak menular yang ini justru lebih berbahaya dari penyakit menular. Nah, mungkin Pak Ajat bisa menjelaskan, Pak. Penyakit tidak menular itu penyebabnya apa saja, Pak? Baik, Bapak Ibu yang hadir di Kecamatan Labuan dan pemirsa di rumah. Untuk penyakit tidak menular ini justru kita harus mewaspadai diri kita sendiri. Karena penyakit tidak menular ini tumbuh karena pola dan hidup kita yang kurang bersih. Makanya kita ajarkan bagaimana kita hidup sehat. Nah, ini utamanya untuk kita hidup sehat itu harus mawas diri. Tadi tidak variabel yang harus kita ketahui adalah mungkin cek kesehatan. Cek kesehatan itu mengetahui apakah tubuh kita ini mengalami penyakit tidak, gitu ya. Apakah ada peningkatan gula darah atau tidak, atau misalnya ada kelainan pada denyut jantung kita, atau mungkin karena kita sangat lemas, gitu ya, atau kekurangan hemoglobin dan sebagainya. Nah, penyakit tidak menular ini sangat berbahaya sekarang ini, justru yang paling dominan sekarang adalah penyakit jantung. Penyakit yang mematikan nomor 1 di dunia, di Indonesia adalah penyakit jantung koroner. Bapak Ibu misalnya tiba-tiba langsung meninggal. Kenapa gitu kan? Mungkin karena dia disebut dengan sudden death, mungkin tiba-tiba karena tidak pernah periksa. Tidak pernah periksa kesehatan itu apakah tensinya meningkat atau tensinya normal gitu kan. Jadi kadang-kadang saya tanya, sampai dengan petugas kesehatan pun saya tanya, Anda meriksa orang, apakah Anda lagi periksa nggak? Jarang Pak, jarang tensi darah gitu kan. Apalagi mungkin orang lain gitu kan. Jadi kita sendiri juga nggak pernah periksa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan adanya informasi tentang Germas ini, Bapak Ibu rutin untuk cek kesehatan minimal 6 bulan sekali. Bagi usia Bapak Ibu yang mungkin di bawah di atas 40 tahun atau di bawah 40 tahun juga harus rutin cek kesehatan cuma 6 bulan sekali untuk mengetahui penyakit kita ini penyakit apa sebetulnya atau normal gitu ya. Jadi harus utama. Jadi sekarang periksaan kesehatan itu sampai dengan ke posyandu pun gratis ya. Itu udah gratis ke posyandu gitu ya. Bahkan kita di provinsi juga ada momen tertentu pada kegiatan tertentu kita ada pemeriksaan gula darah, kemudian kolesterol dan trigliserida kita periksa di tempat-tempat kegiatan tertentu. Khusus juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Banten. Kemudian penyakit menular ini mungkin penyakit tidak menular ini penyakit yang terkait dengan pola hidup kita. Nah, pola hidup mungkin makan kita yang tidak sehat, kemudian kegemukan, obesitas, atau kekurusan, ya serba susah ya. Gemuk juga kurang bagus, kurus juga kurang bagus. Jadi kalau yang gemuk suka malas ditimbang ya, juga Pak ya? Jadi yang gemuk mungkin tidak pernah melihat ya peningkatan berat badan gitu kan. Jadi padahal sudah melebihi overweight, ini harus hati-hati. Dengan gemuk itu bukan arti istilahnya dia sehat, tapi harus hati-hati. Itu bisa menderita jantung dan diabetes. Ya, itu mungkin awali dengan konsumsi makan yang tidak sehat awal. Jadi Bapak Ibu sekalian, minimal kita untuk menghindari penyakit tidak menular ini dengan cara diet rutin atau makanlah konsumsi buah dan sayuran gitu. Dan kurangi karbohidrat. Makan siang itu Bapak Ibu cukup dengan 3 gram tangan saja. Tapi mana tahan, nggak lapar gitu ya. Cukup gitu. 5 menit bunyi lagi Pak. Jadi pengen minta lagi, tapi dibiasakan lah. Dengan biasa kita mengurangi makan karbohidrat atau nasi itu. Nasi itu gulanya tinggi, nasi gulanya.
Oke, mungkin kalau di Kabupaten Pandeglang sendiri Bu Dewi bisa dijelaskan tren PTM ini seperti apa sih? Apakah cukup memprihatinkan juga atau bagaimana? Baiklah Mbak, Ibu pemirsa, Bapak pemirsa di Kecamatan Labuan, juga di rumah, di Kabupaten Pandeglang, tren untuk penyakit tidak menular ini ternyata lebih meningkat. Misalnya dari gangguan pencernaan, gastritis gitu, kemudian penyakit-penyakit ada yang diabetes gitu ya, kencing manis, ini trennya di tiap-tiap puskesmas ini meningkat tajam. Karena tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Ahmad dari Dinas Provinsi bahwa pola makan juga harus diperhatikan. Kemudian makanannya itu sendiri, apakah memang sehat atau tidak. Karena kebiasaan sekarang masyarakat serba ingin yang praktis saja, tidak mau masak sendiri, kadang-kadang juga beli di luar juga kadang-kadang banyak lalat juga ya, nempel sana nempel sini, akhirnya juga menyebabkan gangguan pencernaan juga. Untuk di Kabupaten Pandeglang kita ada kegiatan senam germas di tiap puskesmas. Kemudian ada sarapan sehat bersama. Ya. Selain itu juga selain di puskesmas kita mengajak masyarakat, Mbak, masyarakat pada kegiatan tiap hari Selasa kalau di Kabupaten Pandeglang ya. Apa tuh itu senamnya? Senam, kemudian makan sarapan sehat bersama, kemudian makan sayur dan buah, kemudian ada dilanjut dengan pemeriksaan screening kesehatan. Ya, tiap hari Selasa. Oke, jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sini sudah memeriksakan diri kesehatan ke fasilitas kesehatan yang disediakan? Sudah. Gimana? Lihat timbangan? Ke kiri, ke kanan? Oke, kalau ke kanan biasanya kaget ya. Ya, kita berbicara tentang program pemerintah, yakni Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini tidak lepas dari support penganggaran. Nah, ini peran dari lembaga legislatif. Kalau ada program, tapi tidak ada uang ya, biasanya tidak berjalan Pak ya. Nah, ini gimana nih support penganggaran untuk program Germas ini? Memang orang bilang bahwa kalau tidak ada anggaran, program tidak jalan. Itu benar, tapi tidak juga selamanya benar. Ketika kita memulainya dengan program yang strategis. Secara kelembagaan saya berpikir apa yang sudah dirintis oleh Dinas Kesehatan, baik itu kabupaten maupun provinsi, itu sudah sangat tepat dengan membuat satu pola campaign, kampanye gerakan masyarakat hidup sehat. Tapi setelah ini, anggaran tidak melulu untuk sosialisasi. Kita bisa support, sebagaimana Pak Ahmad Derajat tadi sampaikan, bahwa Germas ini leading sektornya bukan cuma Dinkes, ada dinas-dinas yang lain, ada urusan-urusan yang lain. Misalnya infrastruktur. Jadi program Germas jangan diartikan hanya sekedar kita bicara kampanye kesehatan saja, tapi harus ditunjang dengan infrastrukturnya. Sanitasi yang baik, air bersih, lalu juga infrastruktur jalan yang menuju akses kesehatan agar ibu dan bapak bisa memeriksakan kesehatan dengan mudah, pelayanan puskesmas yang baik, puskesmas yang punya program-program bisa secara mudah diakses oleh masyarakat untuk memeriksakan kesehatan, program-program posyandu yang disupport agar posyandu juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ada banyak daerah yang sudah memulai kepala desanya dengan program-program senam di komplek-komplek atau di masyarakat yang digerakkan oleh ibu-ibu kader, itu juga penting. Kenapa kemudian program ini anggaran pasti berhenti? Anggaran pasti tidak melulu untuk acara seperti ini. Tapi ketika sudah ada ibu-ibu yang secara kesadaran sudah terbangun, maka program kesehatan akan dimulai di lingkungannya oleh para pahlawan-pahlawan kesehatan ini. Yang ingin dibentuk pada acara ini adalah kita punya pahlawan-pahlawan yang berkampanye tentang kesehatan. Dan itu adalah Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Karena kalau kita, lagi-lagi kita kutip apa yang disampaikan oleh para ustadz dan ini menjadi landasan kita bersama. Waman ahya'an nas, faqad ahya'an nas jami'an. Kita bisa menghidupkan secara baik satu orang saja, kita sedang seperti menghidupkan semua orang secara baik di dunia ini. Mengapa demikian? Logikanya masuk Ibu. Satu orang kita sadarkan, pola hidup sehat menjadi satu keyakinan dia, kita mampu buat dia sadar, maka akan ada orang di belakangnya yang mengikuti menjadi sadar juga. Bukankah ini apa yang dilakukan oleh para nabi? Dia melakukan kampanye untuk beribadah, untuk percaya kepada Allah, akhirnya dari satu orang itu seluruh dunia
Dan oleh sebab itu maka acara seperti ini harus kita support. Anggaran kita sediakan. Dan semoga nanti anggaran ini bertahap, tidak hanya untuk sosialisasi, tapi untuk membangun infrastruktur. Fasilitas lainnya gitu. Agar apa? Agar program ini sustain, berkelanjutan. Ya, jadi tidak hanya putus di ibu-ibu yang hadir di sini, ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di sini, tapi juga disampaikan kembali ke masyarakat dan diajak untuk menerapkan Germas begitu. Nah, tadi bicara mengenai saya ke Pak Ajat ya begitu. Bicara mengenai pelaksanaan Germas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan seperti yang disampaikan Pak Fitron tadi, bahwa ada leading sektor lain yang berkaitan dengan koordinasi lintas sektoralnya seperti apa Pak? Ya baik, kita dalam suatu kegiatan rapat dan koordinasi, kita selalu mengundang pihak-pihak yang terkait OPD, terkait Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Pangan. Karena gini, mungkin yang disampaikan diinformasikan bahwa Germas ini harus makan buah dan sayur. Nah, kalau Dinas Pertaniannya tidak mengadakan sayur, mana ada kan gitu, seperti itu. Jadi minimal sektor terkait itu bisa mengadakan pendukung gitu ya, termasuk juga dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Juga mereka mengadakan atau menyediakan ikan sehingga masyarakat gemar makan ikan gitu ya. Atau Bapak Ibu sekalian juga kan punya pekarangan. Pekarangan rumah itu juga minimal dimanfaatkan untuk nanam sayur gitu ya. Sayur bayam, sayur kangkung. Jadi tidak dibiarkan begitu saja karena atau apotek hidup juga sama. Sehingga mungkin yang nanam cabai, kalau cabai mahal juga kalau kita punya pohon cabai kan bisa tidak perlu beli ke pasar gitu ya. Utamanya gitu. Memanfaatkan pekarangan ini boleh diperbolehkan. Jadi atau misalnya Bapak Ibu sekalian pada saat kegiatan tertentu, undanglah misalnya orang pertanian, tim penyuluh pertanian, ajarkan bagaimana cara menanam sayuran di pot atau pakai hidroponik dan sebagainya kan bisa bermanfaat. Jadi banyak pihak yang dilibatkan dan koordinasi dan masing-masing pihak punya peran tersendiri. Misalnya ada instansi yang memang menyediakan buah dan sayur begitu, ada yang menyediakan akses untuk tadi itu ya jalan begitu ya untuk menuju ke fasilitas kesehatan yang disediakan. Nah, tapi ini juga tidak lepas dari peran kader yang menyentuh langsung ke masyarakat. Saya ingin tanya ke Bu Dewi, seperti apa atau sudah seberapa aktif peran kader yang menyentuh langsung ke masyarakat dalam penerapan Germas di Kabupaten Pandeglang? Baiklah Mbak, untuk di Kabupaten Pandeglang peran kader ini sangat penting karena kader adalah ujung tombak. Di ujung tombaknya para pahlawan yang tadi Pak Fitron jelaskan, pahlawan kesehatan di tingkat desa ya. Tidak hanya kader saja tapi bersama dengan pembina desanya juga. Bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk aktivitas fisik. Kemudian juga kampanye untuk makan buah dan sayur. Kemudian selain itu juga apabila ada kegiatan-kegiatan misalnya pertemuan seperti sekarang itu diinstruksikan bahwa 50%-nya dari snack box-nya itu adalah buah gitu Mbak. Itu menyeluruh, tidak hanya rapat-rapat di tingkat kecamatan saja, tapi sampai ke tingkat desa. Kalau misalnya ada pengajian, buahnya juga dari buah-buah pangan lokal. Memang disarankan oleh Ibu Bupatinya agar mengkonsumsi pangan lokal. Jadi lebih sedikit mengkonsumsi untuk tepung terigu, karena tepung terigu itu mengandung glutein dan bisa mengikat ke otot-otot jantung sehingga jantung bisa menjadi lemah. Jadi diganti tepungnya jadi tepung talas atau tepung yang lain gitu. Jadi bukan tepung terigu. Dan mengalihkan ke kudapan dari hasil pangan lokal begitu. Seperti misalnya buah dan sayur begitu ya. Oke, pemirsa dan juga hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Tetap dalam Roadshow Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya.
Ya, kembali lagi dalam Roadshow Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Di sesi ini saya akan mengajak audiens yang hadir pada kesempatan kali ini untuk mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita seputar Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Oke, silakan siapa yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan setelah saya mendengar apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Hajah Eniati tentang Germas, yaitu sarapan harus dengan memakan buah-buahan. Bagaimana dengan masyarakat yang bermasalah dengan lambung? Pertama itu, lambung Pak. Yang kedua, sekarang ini penyakit banyak yang tidak disangka-sangka, di antaranya stroke. Stroke itu tidak kenal usia, muda atau tua. Apa penyebab dari penyakit stroke itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie CH Kairupan dari kader Desa Labuan. Kalau dulu umumnya konsumsi buah itu harus sesudah mengkonsumsi makanan padat lebih dahulu, kalau yang dulu-dulu. Nah, sekarang diganti dengan pada saat mengkonsumsi buah-buah itu sebelum mengkonsumsi makanan padat. Nah, pertanyaannya, mohon penjelasan kekurangan dan kelebihan dari dua pola konsumsi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa dari Kecamatan Labuan. Saya ingin bertanya, sudah sejauh manakah keberhasilan melaksanakan kegiatan Kermas ini? Apakah sudah terlihat hasilnya dan berapa persen kira-kira keberhasilannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tiga penanya yang sudah mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita seputar Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pertanyaan pertama dari Ibu Hajah Maema yang bertanya tentang sarapan dengan buah-buahan gitu. Karena ada beberapa kalangan masyarakat yang menderita penyakit lambung. Bagaimana dengan lambungnya begitu, dan juga mempertanyakan tentang penyebab stroke itu apa saja. Mungkin bisa mulai dari Pak Ajat ya untuk Baik menjawab. Ibu, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali ya Bapak Ibu sekalian yang ada di Kecamatan Labuan ini. Tadi disampaikan bahwa terkait dengan Germas ini kan harus dianjurkan makan buah dan sayur gitu ya. Jadi bagaimana dengan orang yang berpenyakit? Nah, Ibu harus terkontrol dulu penyakitnya. Bapak Ibu konsul dulu ke dokter ya untuk berobat biar sembuh dulu penyakit lambungnya. Kan lambung itu adalah pusat untuk menampung segala macam makanan kan. Jadi kalau lambungnya tidak bagus, ada beberapa hal ada keluhan. Jadi Ibu minimal harus cek dulu. Makanya sebelum kita intervensi lain-lain, kita harus cek kesehatan. Butuhkanlah cek kesehatan. Makanya di dalam Germas itu ada cek kesehatan, aktivitas fisik, makan buah dan sayur. Kalau Ibu sudah cek kesehatannya normal atau sudah konsultasi dengan dokternya normal, kan tidak masalah pakai makanan dan sebagainya. Tapi dengan Bapak Ibu yang sudah mengalami penyakit, tidak terlepas daripada konsul dengan dokter. Hasil penyakit dalam, konsul ke dokter penyakit spesialis penyakit dalam. Kalau misalnya dokter menganjurkan Ibu, mungkin sementara ini makan dulu yang lembut-lembut seperti bubur dulu atau tim dulu bertahap ya, karena lambung itu jelas adalah penyakit pencernaan yang diderita. Kemudian berikutnya, kenapa kok orang sekarang ini muncul penyakit stroke jantung gitu ya? Ternyata memang. Jadi kenapa kok muncul juga untuk penanggulangannya. Seperti Germas ini kan untuk mengurangi penyakit jantung koroner. Disebutnya dengan penyakit tidak berluas, penyakit PTM ya. Penyakit jantung koroner itu diakibatkan oleh awalnya pola makan yang kurang sehat. Bapak Ibu mungkin sering mengkonsumsi protein tinggi, atau Bapak Ibu sering
mengkonsumsi jeroan kan. Kalau soto babat itu kan enak ya dikonsumsi, tapi kan itu banyak sekali bahan penyakit yang kita konsumsi. Keduanya tidak pernah periksa, makanya cek kesehatan sebelum muncul sakitmu kan, ceklah kesehatan. Makanya dianjurkan dari Germas ini harus cek kesehatan, apakah tensi kita tinggi, atau kolesterol kita tinggi, atau triglycerida tinggi. Jadi cek darahnya Bu. Sehingga kalau kita ketahuan penyakit kita misalnya udah ada peningkatan kolesterol tinggi, kita harus segera mengkonsumsi yang tidak sehat, dihilangkan gitu ya. Jadi kembali kepada makanan yang sehat, itu Bu. Jadi fungsinya kenapa orang tiba-tiba stroke, karena tensinya tinggi terus-menerus, karena misalnya Bapak Ibu menderita penyakit hipertensi selama 3 bulan terus-menerus tinggi. Normalnya kan 120/80 normalnya, tapi melebihi dari 240, 300/100 itu berbahaya kesehatan. Harus terkontrol tensinya. Kalau Bapak Ibu terkontrol tensinya dalam batas-batas normal, tidak akan stroke, gitu ya, seperti itu. Itu mungkin yang jawaban yang saya sampaikan untuk Ibu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan tadi makan buah pertama gitu ya. Oh iya, makan buah pertama ya. Kenapa kok harus konsumsi buah pertama dulu? Nah gini, diharapkan, jadi tubuh kita ini kan biasanya kalau pagi-pagi makan dengan nasi, siang dengan nasi, sore dengan nasi, berapa kalori yang kita butuhkan? Tubuh kita ini satu hari satu malam itu minimal 2.300 kalori. Kalau lebih, tersimpan dalam tubuh kita jadi berbahaya. Tidak akan terserap oleh tubuh kita, dalam metabolisme tubuh kita tidak terserap, menyisakan bahan makanan dalam tubuh kita. Sehingga menjadi tadi peningkatan kolesterol, peningkatan gula darah dan sebagainya. Kita tidak terserap. Pagi-pagi kita mengkonsumsi buah dan sayuran itu minimal mengurangi makan karbohidrat. Lu udah kenyang kan? Tubuh kita kenyang, makan diawali dengan buah dan sayur. Karena pencernaan kita itu perlu makan buah dan sayur. Kalau Bapak Ibu yang tidak pernah mengkonsumsi buah dan sayur, lihat pada saat kita buang air besar. Pasti keras. Kalau keras pasti ngedan. Kalau ngedan, nanti sphincter aninya rusak. Kalau terus-menerus Ibu ngedan, bukan melahirkan ya ngedan itu. Jadi Bapak Ibu buang air besar ke WC itu dengan mengedan, nggak boleh. Biarkan aja dia sendirinya dengan mengalir gitu. Makanya diharapkan makan buah dan sayur untuk mengurangi, karena buah sayur itu adalah menambah serat dalam pencernaan kita untuk mengurangi kekerasan pada buang air besar. Kalau Bapak Ibu bisa terus-menerus BAB-nya atau buang air besar yang ngedan, itu sphincter aninya rusak. Nanti apa yang terjadi? Penyakitnya apa? Hemoroid, ambeien kan? Seperti itu. Nah itu mungkin yang juga yang harus diperhatikan. Ya. Oke. Ya mungkin Bu Dewi mau menambahkan? Terima kasih pertanyaannya, sungguh luar biasa, bagus-bagus sekali. Saya akan menambahkan pertanyaan dari Bu Haji, yaitu tadi terkait masalah buah sebelum makan untuk yang punya penyakit gastritis atau penyakit MA. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad, harus cek kesehatan dulu. Selain itu juga mungkin kita harus bisa memilih buahnya. Untuk yang punya penyakit gangguan lambung mungkin jangan yang buah yang terlalu asam gitu ya. Ada buah-buah banyak sekali di sekitar kita yang aman untuk lambung, misalnya melon gitu, semangka. Jadi jangan makan yang mangga mungkin, karena mangga walaupun manis tetap ada rasa asamnya ya. Kemudian untuk kenapa sih terjadi penyakit stroke tadi, selain tidak jarang melakukan aktivitas fisik, juga kebanyakan juga karena kebiasaan merokok misalnya, seperti itu. Kemudian makanan juga yang tadi yang enak-enak, yang santan-santan, jeroan gitu, sehingga mengakibatkan kolesterolnya menumpuk sehingga menyumbat dari pembuluh darah itu sendiri. Untuk yang Ibu Debbie tadi, kelebihan dan kekurangan. Ya, kekurangan dan kelebihannya tadi betul sudah disampaikan oleh Pak Ahmad bahwa nanti kita lebih sedikit mengkonsumsi karbohidratnya, karena di dalam karbohidrat itu sendiri, yaitu di nasi ya, banyak mengandung zat gula, dan itu membahayakan untuk tubuh kita gitu, karena kencing manis itu adalah ibunya para penyakit.
mother of enemy. Jadi kalau kita terserang penyakit kencing manis atau diabetes, semua penyakit-penyakit akan berdatangan karena dia adalah ibunya para penyakit. Jadi nanti kena gangguan ginjal, kena gangguan paru, usus dan lain sebagainya. Akhirnya biaya untuk berobat juga sangat Membengkak tinggi. begitu Iya, ya. membengkak seperti Jadi itu. lebih baik biayanya dialihkan ke yang lain Bu ya. Dialihkan Misalnya untuk ke yang beli lain. buah dan sayur. Oke. Iya. Masih tersisa satu pertanyaan mengenai keberhasilan program Germas. Sudah seperti apa, sudah sejauh mana dan berapa persentasenya? Tapi kita jeda sejenak, kita masih akan kembali usai jeda berikut tetap dalam Roadshow Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas, pasti. Ya, kembali lagi dalam Roadshow Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan masih tersisa satu pertanyaan tadi dari Ibu Alisa yang bertanya mengenai tingkat keberhasilan dari program Germas. Sudah seperti apa hasilnya dan berapa persen tingkat keberhasilannya? Mungkin Pak Ajat bisa menjawab ya Pak ya? Silakan. Baik, Ibu sangat juga luar biasa pertanyaannya. Tingkat keberhasilan Germas kan bisa diukur dengan beberapa hal. Misalnya tadi tentang pemeriksaan kesehatan. Jadi di Posyandu itu sekarang kan gratis Bu ya, Bu Kadis, untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi masyarakat sudah paham, jadi bisa mengecek kesehatan atau mengecek laboratorium dengan sendirinya bisa. Karena sangat simpel sekali Bapak Ibu, misalnya untuk mengecek gula darah atau kolesterol kan sekarang tinggal alatnya kecil saja. Bisa dibawa kemana-mana gitu, bisa modeling gitu ya. Kemudian banyak kunjungan untuk cek kesehatan, cek fisik kesehatan. Kemudian ukuran yang berikutnya adalah tadi di beberapa tempat bajar tentang buah dan sayur sering digalakan. Kemudian tingkat keberhasilan yang lain aktivitas fisik. Mungkin Bu Kadis menyampaikan bahwa setiap hari Sabtu ya Bu, dan Selasa itu ada aktivitas fisik. Jadi dilakukan oleh kecamatan, kelurahan, mungkin ibu-ibu setiap hari Jumat melakukan olahraga juga sama aktivitas fisik. Termasuk sekolah-sekolah sekarang ini setiap jam 10 dan jam 2 itu diajarkan anak sekolahnya untuk melakukan aktivitas fisik minimal di tempat-tempat kelas ya, termasuk juga di internasional. Jadi misalnya di ruang-ruang tempat bekerja itu minimal di tempat bekerja itu juga melakukan aktivitas fisik dengan gerak-gerak yang seperti tadi gitu ya. Kemudian mungkin kunjungan ke puskesmas ya, yang biasanya banyak puskesmas dipadati oleh orang yang berobat, mungkin sekarang sudah mulai berkurang, sekitar ya mungkin hampir 50% ya Bu ya. Nanti kita adakan, karena setahun ini kita mengadakan evaluasi tentang kunjungan masyarakat ke puskesmas berobat, apanya sudah mulai turun karena dengan Germas ini gitu. Mungkin itu Mbak. Oke, kalau di Pandeglang Bu, tingkat keberhasilan dari program Germas yang bisa terlihat begitu oleh Dinas Kesehatan sejauh mana Bu? Untuk Kabupaten Pandeglang sendiri, tadi selain banyak juga kegiatan-kegiatan bergermasnya di tiap-tiap lintas sektor, tidak hanya di Dinas Kesehatan saja, tapi di sekolah-sekolah, kemudian di kantor-kantor kelurahan, desa, kemudian di masyarakatnya juga ada aktivitas untuk kegiatan germas sendiri, itu sudah merupakan suatu keberhasilan buat kami. Kemudian dari tingkat capaian juga bisa dilihat dari kunjungan tren pasien-pasien yang mempunyai penyakit tidak menular. Jadi kita bisa melihat nanti trennya apabila germas ini sudah menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat sudah menyadari pentingnya menjaga kesehatannya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian juga
merasa bahwa Germas ini adalah penting sehingga masyarakat mau membantu masyarakat lainnya untuk kegiatan Germas ini gitu. Oke, jadi sudah cukup baik begitu ya respon masyarakat dan peran kadernya juga tadi sudah kita bahas. Nah, oke, saya ke Pak Fitron, Pak. Bapak sebagai wakil rakyat, terutama di wilayah Pandeglang ini khususnya di Kecamatan Labuan, Pak, bagaimana Bapak mengajak masyarakat di sini untuk mengaplikasikan program Germas dalam kehidupan sehari-hari begitu? Ya, terima kasih. Sebenarnya ini bukan hanya menjadi peran saya, tapi ini juga harus menjadi peran saya selaku anggota DPRD. Momennya banyak. DPRD itu ada reses. DPRD itu apalagi sekarang nih zamannya kampanye. Ibu-ibu suka banyak diajak ngomongin Jokowi, Prabowo, capek sekali. Betul. Padahal ada banyak cara orang untuk kampanye, ada cara orang untuk reses. Ada beberapa tema yang saya ambil di dalam reses. Yang pertama saya mengambil program reses saya dengan kampanye kesehatan ibu dan anak, KIA. Kita bicara soal bagaimana kelas ibu, itu saya gunakan untuk reses saya. Jadi ketika saya reses, saya kumpulin ibu-ibu, saya di situ bicara tentang bagaimana kesehatan ibu dan anak. Karena angka kematian ibu dan bayi cukup tinggi. Lalu program baru yang sedang saya praktekkan tapi baru 2 kali ini soal stunting, gizi buruk. Saya banyak belajar dari Pak Ahmad Derajat, saya sering diundang Dinkes, jadi ada banyak kesadaran-kesadaran yang harus kita bangun. Dan soal Germas ini tentu saja menjadi kampanye yang bukan hanya diomongin tapi juga dipraktekin. Saya pengen ibu-ibu semuanya angkat tangan, bisa nggak? Yang kanan ya, yang kanan ya. Yang Ibu-ibu kanan aja, semuanya Pak. yang kanan. Genggamkan Bu, genggamkan, buka, genggamkan lagi, tunjukin angka 2, 1, 2, taruh di dagu. Bu, dagu mana dagu? Oh, dagu. Jadi kebal ya. Ketika saya tadi mempraktekkan satu hal, ibu semua mengikuti apa yang saya lakukan. Ibu mencontoh apa yang saya lakukan. Ketika saya bilang 2, ibu ikut 2. Ini benar. Ketika saya bilang 1, ibu 1. Tapi ketika saya mengajak ibu salah, dagu, ibu ngikutin saya. Padahal salah. Saya ingin katakan Bapak dan Ibu sekalian, ngomong saja nggak cukup. Ini harus dipraktekkan. Kalau kita mempraktekkan, jangankan benernya, salahnya juga dicontoh sama orang lain. Jadi hati-hati jadi ibu-ibu yang dicontoh oleh masyarakat, karena ibu kader, karena ibu majelis taklim, ini banyak yang nyontoh. Jadi mumpung kita dicontoh sama orang, kasih contoh yang baik. Dimulai dari keluarga. Sekarang kita sudah tahu, konsumsi sayuran dan buah ini penting. Saya mengkampanyekan bagaimana konsumsi makanan dan buah, tapi harus saya praktekkan. Ketika tadi Mbak Nurul nanya ke saya, sudah makan apa pagi ini, itu harus saya aplikasikan. Setiap pagi saya harus punya cemilan yang saya taruh di mobil saya dan itu saya makan tidak banyak Bu. Sedikit-sedikit tapi sampai lokasi saya sudah makan banyak. Karena makan itu yang bagus itu sehari 8 kali. 3 kali itu bagus, tapi biasanya sekali makan jadi banyak. Tapi kalau kita makannya sedikit-sedikit kita nggak pernah biarkan perut ini kosong. Sehingga apa? Sehingga nantinya perut kita nggak pernah kosong, jadi kita makan nggak pernah banyak. Makan, diolah, makan, diolah, makan, diolah. Tapi jangan 8 kali semuanya nasi. Gitu kan. Nah, saya harus makan pagi. Anak-anak saya harus ikut saya. Jadi kita bikin aturan di rumah, bahwa setiap hari kita mesti makan sayuran dan buah. Tapi harus ada sayuran dan buah di rumah. Wah mahal tuh beli buah. Di sekeliling kita banyak buah-buahan. Yang murah, nggak harus yang mahal-mahal seperti ini. Yang murah juga banyak. Sayuran juga banyak. Sayuran kata Pak Ahmad Derajat tadi, bikinlah di sekitar rumah kita sayuran-sayuran yang bisa kita konsumsi tanpa harus beli. Kalau nggak punya lahan banyak, bikin pakai polybag. Kalau nggak punya tanah banyak, kita bikin hidroponik. Ibu datang ke rumah saya, di sebelah rumah saya itu ada daun bawang, ada bayam, ada polybag, ada daun singkong, itu saya tanam di sebelah rumah saya. Ibu senang biasanya Pak ya? Ya, jadi saya pulang kerja sore-sore, yang saya lakukan saya ambil selang, saya siram-siram. Ada hiburan, kita menghidupkan suasana bahagia dalam diri kita. Mau berangkat kerja, sopir saya lagi nyuci mobil, saya ambil selangnya, saya siram-siram. Kenapa? Ada perasaan juga bahagia. Kita metik sendiri dari makanan yang akan kita makan itu cukup bahagia. Jangan dibikin rumit, itu dari mindset. Jadi kita harus memberikan contoh agar sesuatu itu bisa kita laksanakan. Dan baru setelah itu saya bicara di reses saya, di kampanye saya, nggak usah yang berat-berat, kita bicara yang seperti ini. Maka program ini saya senang, saya dorong. Terima kasih Pak Ahmad Derajat, Ibu saya diundang. Saya bisa ngomong, setelah ngomong saya harus bertanggung jawab. Saya mesti menjaga tubuh saya selalu sehat. Saya harus beraktivitas fisik setiap hari. Ibu tahu, setiap hari saya punya target, saya harus lari 30 menit sehari.
Saya lebih marah ke anak saya silahkan mau ngapain aja. Tapi yang saya pantau, nak kamu sudah sholat belum? Nak kamu sudah olahraga belum? Itu yang saya pantau. Kamu makan apa hari ini? Malam-malam tiba-tiba saya lihat ada martabak, mungkin saya melotot. Kalau besok pagi dia nggak makan buah. Buahnya kita sediain, pisang ada. Supaya apa? Tadi ada pertanyaan. Makan dulu atau makan buah dulu? Mengapa harus makan buah dulu? Supaya kalau kita sudah makan buah, nanti makan nasinya dikit. Tapi kalau kita lapar terus, makan terus, yang dimakan yang berat-berat, yang terjadi apa? You are what you eat. Yang kamu makan itulah adalah dirimu. Jadi kalau kita makannya banyak, apalagi tidak seimbang, nanti kita sakit. Kalau sudah sakit, yang repot kita semua. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, kita akan bahagia lebih lama. Usia yang panjang bukan hanya umurnya yang panjang, tapi kesehatannya yang panjang. Iya. Insya Allah hidup kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, jadi mulai dari sekarang ubah pola hidup kita untuk menjadi untuk berpola hidup sehat begitu dengan mengkonsumsi buah dan sayur salah satunya. Oke. Roadshow ini tentu memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk audiens yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya juga ingin mendengar nih suara dari Pak Camat kita, Pak Camat Labuan, mengenai kesan dan pesan terhadap diselenggarakannya roadshow ini, Pak. Silakan, Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Camat Labuan, tentunya mewakili juga masyarakat Labuan yang ada di Kecamatan Labuan. Tentunya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada pemerintah Provinsi Banten, Dinas Kesehatan yang telah memberikan acara roadshow di Kecamatan Labuan ini. Tentunya roadshow ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Bagaimana cara kita melakukan atau melaksanakan agar kita meningkatkan kualitas hidup sehingga kita bisa berpola makan yang sesuai dengan untuk meningkatkan kesehatan kita. Tentunya tadi kita melakukan aktivitas fisik dengan senam penguin. Tentunya ini membuktikan bahwa kegiatan fisik tidak selalu dengan olahraga, dengan alat yang berat ataupun dengan lapangan yang luas, tapi cukup dengan melakukan aktivitas fisik dengan gaya penguin tadi, kemudian juga mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Tentunya kita juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana biasanya kita makan itu setelah makan kita cuci mulut dengan buah-buahan. Bagaimana sekarang buah-buahan dulu atau sayuran kita makan baru kita konsumsi makanan. Tentu ini sangat-sangat bermanfaat sekali karena kita terlalu banyak sekali makanan yang terlalu berkarbohidrat. Kemudian juga bagaimana cara kita memeriksa kesehatan secara berkala. Tentunya saya harapkan bahwa di sini kader menjadikan ujung tombak bagi kita semua untuk memeriksa kesehatan secara berkala. Kemudian juga tentunya kami dengan roadshow ini meminta atau memohon dilaksanakan secara periodik atau banyak sekali untuk dilaksanakan, tidak di sini aja, tentunya sampai merata ke desa-desa. Ini sangat-sangat bermanfaat pengetahuan-pengetahuan sehingga masyarakat kita tentu dengan germas ini bagaimana, karena kita lebih baik menjaga kesehatan daripada kita sudah sakit gitu. Tadi dari kami dan saya sekali lagi saya mohon aplaus buat para narasumber kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Camat sudah memberikan kesan dan pesannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan kita sudah di penghujung acara. Saya beri kesempatan ketiga narasumber kita untuk menyampaikan closing statement-nya seputar Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, baik ajakan mungkin maupun imbauan pada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Saya mulai dari Pak Ajat terlebih dahulu. Singkat saja Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita galakan hidup sehat ya dari mulai sekarang. Kemudian diawali oleh diri kita sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Nah kalau tidak dimulai mau kapan lagi gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian konsumsi makanan yang gizi seimbang. Sekarang tidak lagi harus makan satu macam, tapi makanlah bervariasi dan gizi seimbang. Istilah piringmu dengan berbagai macam makanan yang mengandung karbohidrat tinggi atau karbohidrat tinggi, atau sehingga makanan sehat yang bisa diupayakan untuk kita bersama.
Demikian mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Ajat, Ahmad Darajat dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Selanjutnya Ibu Dewi, silakan. Untuk pemirsa di Kecamatan Labuan, khususnya untuk pemirsa di rumah, selain kita harus mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri, kita lakukan kegiatan Germas ini secara menyeluruh. Tidak hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, tidak hanya tanggung jawab di puskesmas saja, tapi seluruh elemen kader, RT, RW harus menggalakkan kegiatan Germas ini karena satu, untuk menjaga kesehatan, dua, untuk mengurangi biaya berobat. Jadi kalau misalnya kita menjaga kesehatan, otomatis kita jarang sakit, otomatis biaya untuk berobat juga ditekan. Kemudian jagalah kebersihan lingkungan kita, sekitar kita harus bersama-sama. Jadi jangan yang satu rumahnya bersih, yang lainnya rumahnya kotor. Tetap saja lingkungan itu adalah lingkungan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan jamban apabila kita buang air besar. Jadi ajak teman-teman saudara kita untuk merubah perilakunya. Yang tadinya saudara-saudara kita masih ingin buang air besar di sungai, buang air besar di kebun, tolong ajak agar buang air besar di jamban. Karena ini adalah faktor penting supaya masyarakat di sekitar kita sehat, tidak tertulari dari mikroba dari tinja manusia. Selain tadi aktivitas fisik, kemudian konsumsi buah dan sayur, kemudian juga cek kesehatan. Untuk bapak-bapak berhenti merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman keras, minuman alkohol. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya singkat saja dari Pak Fitron, silakan. Ya, saya berpesan kepada para pahlawan kesehatan, para guru madrasah keluarga, ibu-ibu yang di tempat ini dan di rumah. Hanya ibu-ibulah yang berpikir setiap malamnya besok pagi mau masak apa. Hanya ibu-ibulah yang berpikir kalau tidak ada apa-apa di rumah, ibu-ibu yang harus mencarinya. Meskipun harus berhutang ke warung. Karena hanya ibu-ibulah yang menjadi penentu bagaimana nasib keluarga. Dan kalau semua ibu-ibu berpikir memberi makanan yang sehat, makanan yang halal, makanan yang baik, makanan yang bergizi, makanan yang seimbang, maka insya Allah dari situlah para pemimpin-pemimpin muncul dari keluarga. Pemimpin-pemimpin bukan hanya diharapkan mereka hebat dan pintar, tapi pemimpin-pemimpin juga harus sehat. Kalau pemimpin sehat dari sejak jasmaninya, maka ruhaninya juga akan sehat. Kalau ruhaninya sehat, maka bangsa ini juga akan kuat. Insya Allah Indonesia akan semakin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Fitron. Dan pemirsa, sehat merupakan sebuah anugerah yang tentunya harus kita jaga dengan baik. Sehat itu murah sebetulnya, tapi akan menjadi mahal ketika kita tidak bisa menjaganya. Melalui program Germas ini, kita diajak untuk melakukan 3 poin penting dalam Germas, yakni melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, mengkonsumsi buah dan sayur, dan juga memeriksakan kesehatan secara berkala, karena fasilitas kesehatannya pun sudah disediakan pemerintah dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat desa begitu. Jadi jangan lupa untuk menerapkan Germas dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Upah mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita jumpa lagi di Roadshow Germas berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas, pasti.